Wajah yang muncul dari wajah pemerintah adalah wajah represi, wajah kejam, wajah rakyat adalah membangkang dan saya akan paksa. Itu wajah yang kita lihat ketika keluar edaran Dirjen Pajak kepada masyarakat. Dan ini membahayakan wajib pajak itu sendiri. Masyarakat akan semakin tidak percaya dengan pajak karena mereka melihat uang pajak yang kita berikan dikelola dengan buruk di atas. Dan saya khawatir tanpa pengawasan yang jelas, tanpa mekanisme yang jelas, justru akan memunculkan ruang rente baru. Babinsa dan Babin Kaptipmas menjadi alat peras baru. Ketika dia tahu nggak ada yang kemudian ada yang nggak bayar pajak, apa yang terjadi? Negosiasi di lapangan. Ketahuanlah ada wajib pajak, misalnya warga-warga kampung nggak bayar pajak. Apa yang terjadi? Damai itu indah. Kami beri waktu 3x24 jam untuk segera mencabut edaran dirjen. Kalau enggak, kita berhadapan di pengadilan. YLBHI dan koalisi melihat bahwa pengelolaan pemerintahan di pajak itu seperti juga pengelolaan-pengelolaan yang lain, solusinya selalu satu, militer dan polisi. Pajak ini bukan yang pertama, tetapi segala hal itu bukan wajah sipil, bukan wajah riset, bukan wajah pengetahuan, tapi yang dipakai itu militer dan polisi. Terlihat dalam pengurusan MBG, ya, BGN-nya tentara dan polisi. Terbukti korup pimpinannya. ADMP, pelatihan manajer rekrutmen, pengadaan barang, melibatkan militer. Dan bermasalah, bangun gedung di puncak gunung lah, belanja nggak jelas, pelatihannya ada yang meninggal gitu. Bangun food estate di mana-mana, akhirnya apa? Menggusur dan berdampak represi kepada masyarakat gitu. Dan pemerintah nggak belajar dari masa Orde Baru, kebijakan dan pelaksanaan tata kelola pemerintah yang melibatkan militer justru menghancurkan ekonomi. Justru berdampak serius kepada ketidakpercayaan investor, ketidakpercayaan masyarakat luas. Dan wajah yang muncul dari wajah pemerintah adalah wajah represi, wajah kejam, wajah bahwa rakyat adalah membangkang dan saya akan paksa. Itu wajah yang kita lihat ketika keluar edaran dari surat Dirjen Pajak kepada masyarakat. Dan ini membahayakan wajib pajak itu sendiri. Masyarakat akan semakin tidak percaya dengan pajak. Pertama, karena mereka melihat uang pajak yang kita berikan dikelola dengan buruk di atas. Ya, uang pajaknya tiba-tiba dipakai untuk beli motor untuk calon-calon kepala SPG yang sekarang nggak kepake, motornya nganggur. Uang pajaknya dipakai untuk ternyata membangun gedung Kopdes Merah Putih yang nggak berguna. Ya, pajaknya dipakai untuk kemudian membiayai makan-makan yang banyak terbuang sia-sia jadi sampah. Satu itu adalah bukti bahwa rakyat gak percaya. Jadi yang tadi Mas Bima sampaikan adalah buah dari cara pemerintah meyakinkan rakyat tapi gak berhasil gitu. Nah ini adalah ciri dari negara otoriter yang di dalamnya ada karakter fasis. Apa-apa dipakai pendekatan militeristik dan keamanan. Dengan asumsi masyarakat akan takut. Sehingga kemudian dengan ketakutan itulah masyarakat membayar pajak gitu. Akibatnya apa? Yang kedua, akibatnya akan hilang, akan rusak juga profesionalisme tentara dan polisi. Polisi dan tentara tidak dilatih, tidak direkrut, tidak diberikan pengetahuan untuk mengetahui mana yang bayar pajak, mana yang tidak. Saya tanya, Babinsa mana yang punya kemampuan intelijen ngendus-ngendus gitu. UMKM nih belum bayar pajak nih. Apakah matanya, pikirannya, telinganya, kemampuannya bisa? Dengan cara apa Babinsa itu punya kemampuan melihat warung bayar pajak tidak pajak? Apakah kalau dia bayar pajak ada cahaya putih di atasnya gitu? Enggak ada, enggak punya kemampuan mereka. Yang mereka punya kemampuan adalah daya paksa. Tanya mereka warung-warung, bos bayar pajak belum? Ya terjadi adalah akan ada konflik sosial di lapangan yang makin keras. Masyarakat sekarang sudah pada tahap marah di mana-mana. Dan ingat, tahun 2025 chaos, ya, kerusuhan di Indonesia bermula dari pajak. Saat
pemerintah daerah kekosongan uang, kemudian mereka rata-rata naikin pajak, apanya? PBB, gila-gilaan, 1000% di Pati. Disitulah orang marah. Dan di sepanjang sejarah Indonesia, ya, termasuk perlawanan kepada Belanda, yang keras di mana-mana adalah saat Belanda, saat para raja, saat para penguasa semena-mena menaikkan upeti. Maka ini menambah soalan baru. Bukannya pajak berhasil dinaikkan, ya, merusak tentara dan polisi juga akan menaikkan eskalasi konflik sosial. Akan berdampak lebih serius kepada masalah hukum dan politik. Ya. Saya melihat ketidakprofesionalan, ketidakmampuan, arogansi, bahkan sampai levelnya mungkin jurus mabuk dari pemerintah. Ini jurus mabuk ini, bingung mereka, udah bingung mereka. Mau apa lagi gitu. Ya. Bahkan membangun sistem aja banyak kacaunya. Ya, Cortex nggak selesai-selesai sampai sekarang. Padahal anggarannya 1,2 triliun. Jadi ini nampak tidak tahu bagaimana caranya, yang dipakai adalah tangan represif. Ya, dan itu ciri-ciri pemerintah otoriter. Dan cara seperti ini sangat bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi kita jelas memandatkan tentara, termasuk Babinsa, untuk urusan pertahanan. Sebenarnya Babinsa di masa reformasi itu udah nggak ada sebenarnya, nggak boleh. Nggak boleh. Babinsa di perbatasan, iya. Sebenarnya Babinsa itu teritori-teritori yang namanya Koramil, yang namanya Kodim, Kodam, itu nggak ada sebenarnya dalam konteks perang modern. Nggak ada. Memang rudal datang dari negara lain, Babinsa bisa apa? Ya, tahlilan. Apa? Jagain, dipakai gentong di depan. Nggak bisa itu Babinsa, mencegah rudal datang. Mencegah serangan digital misalnya. Babinsa bisa apa? Ya, mendorong warga apain di lapangan? Sweeping, nggak bisa. Justru keadaan Babinsa menurut reformasi harus sudah nggak ada. Karena dia bagian dari subjek atau kerangka yang disebut dengan dwifungsi. Jadi ini adalah bukti hadirnya dwifungsi baru. Tentara dilibatkan dalam fungsi-fungsi sosial politik dan ekonomi. Dan saya khawatir tanpa pengawasan yang jelas, tanpa mekanisme yang jelas, justru akan memunculkan ruang rente baru. Babinsa dan Babin Kaptipmas menjadi alat peras baru. Ketika dia tahu nggak ada yang kemudian ada yang nggak bayar pajak, apa yang terjadi? Negosiasi di lapangan. Ketahuanlah ada wajib pajak, misalnya warga-warga kampung nggak bayar pajak. Apa yang terjadi? Damai itu indah. Ya, maka selesaikan segera di lapangan. Udah Pak, kasih amplop. Artinya apa? Ini akan menimbulkan korupsi sistemik baru. Ya, karena apa? Penyelesaiannya di lapangan. Kalaupun mereka nggak nagih Pak, mereka akan ngasih informasi. Ada kepentingan wajib pajak yang kemudian takut diketahui oleh Dirjen Pajak, berkomunikasi di lapangan. Ya, alih-alih menjadi alat pengawasan, informasi jadi alat korupsi baru di lapangan. Akibatnya apa? Akibatnya uang ngalir kantong-kantong yang tegas. Makanya dulu di reformasi negara ini, pemerintah ini serius betul mengawasi tentara dan polisi tidak boleh terlibat dalam bisnis. Dalam Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri jelas ada larangan TNI dan Polri berbisnis. Nah ini adalah ruang baru untuk mereka berbisnis. Ya. Selama ini kan mereka jagain nikahan tuh. Ya kan, ada nikahan jagain ya kan. Kadang-kadang jagain parkiran. Nah sekarang jagain yang gak bayar pajak. Ya. Babin Kaptipmas, dia fungsinya apa? Fungsinya adalah juru bicara polisi kepada masyarakat. Sekarang apa pengetahuan pajak apa yang dimiliki oleh Babin Kaptipmas? Dia alumni STAN gitu. Alumni sekolah pajak gitu. Ngerti pajak itu apa? Ya, yang dia tahu adalah pajak kendaraan bermotor. Maka akan ada sweeping kendaraan bermotor ke masing-masing rumah. Ya, di rumah istri ada STNK-nya telat nih. Ya, dialog deh. Pak, motor belum bayar pajak nih Pak. Ya, maklum Pak, penghasilan saya tahun ini masih mandek nih. Gimana caranya Pak? Biar saya nggak diiniin Pak, yaudah deh selesai saja gitu. Ya udah selesai.
incai di lapangan ya kan. Ini akan menimbulkan korupsi sistemik di lapangan dalam level yang kecil-kecil di mana-mana. Atau tadi yang saya bilang berantem di lapangan Pak. Ya, ini menghancurkan mandat reformasi, menghancurkan konstitusi, menghancurkan mandat TNI dan polisi di undang-undang. Ini berapa undang-undang tuh yang diatur. Dan juga termasuk melanggar undang-undang pajak. Kok bisa Dirjen Pajak bikin edaran yang gak ada landasannya undang pajak? Ya, artinya apa? Dirjen Pajak dengan Menteri Keuangan sudah sewenang-wenang, sudah merasa diri sebagai anggota DPR dan presiden. Karena apa? Membuat aturan baru yang punya daya represif seperti undang-undang. Undang-undangnya melarang TNI Polri dilibatkan. Dirjen Pajak buat aturan. Artinya apa? Artinya dia secara kapasitas pemerintahan dalam konteks pemerintahan umum yang baik, dia telah melampaui kewenangannya. Dan dalam bahasa Undang-Undang 13 ini adalah sewenang-wenang. Karena dia melampaui kewenangannya, bikin aturan yang ada dasarnya, ya, kemudian menggunakan. Jadi banyak hal yang kita lihat dari hal ini dan oleh karena itu layak dan tepat ya. Harusnya Dirjen Pajak, Menteri Keuangan, Presiden itu mendengarkanlah. Harusnya kalau mereka punya kepekaan, punya hati nurani, punya telinga yang baik, pikiran yang sehat, mereka segera membatalkan. Tanpa harus kita somasi dulu gitu. Harusnya sistem pemerintah ini bekerja dengan baik. Kalau dirjen gak baik, menterinya menegur. Menterinya gak mampu menegur, presidennya memperingatkan, mencabut. Kalau presiden eksekutif gak berani, gak tahu caranya bekerja, ya beladus kemana-mana, harusnya DPR yang segera bergerak. Ini pemerintahnya nggak tahu tentang kesalahan dirinya, DPR-nya gitu-gitu aja, cuma ya khawatir nggak bisa. Namanya DPR itu Bu Puan, ya Pak Dasko, ya dan kawan-kawan semua. Anda bukan sekedar menghimbau, Anda punya kewenangan mengawasi, bila perlu panggil Dirjen Pajaknya, sidangkan. Anda punya hak pengawasan, punya hak angket, punya hak apa. Pakai dong kapasitas demokrasi Anda untuk mengevaluasi Dirjen Pajak ini, bukan sekedar menghimbau gitu loh. Ya, semua partai-partai, fraksi-fraksi kan Anda punya wakil di daerah. Harusnya partai-partai menangkap kekhawatiran warga. Kalau emang partai adalah wakil rakyat. Bersuara dong masing-masing fraksi dong. Ya, kalau Anda punya konstituen di daerah harusnya menangkap kesan-kesan itu. Bicara. Lagi-lagi pada akhirnya yang diharapkan, yang bisa bersuara jernih masyarakat sipil. Kami bukannya mau cari muka ini, bukan. Bukannya kami merasa sok bahwa kami ini adalah siapa-siapa, enggak. Karena kami melihat pemerintah tidak punya kepekaan, tidak punya kecepatan merespon. Ya, DPR tidak punya keberanian mengambil kewenangannya. Akhirnya kami yang akhirnya somasi. Kami akan serahkan somasi ini siang ini. Jadi ditujukan kepada Presiden, Menteri Keuangan, Ketua DPR, secara resmi akan kami serahkan kepada mereka siang ini dan kami beri waktu 3x24 jam untuk segera mencabut edaran dirjen. Kalau enggak, kita berhadapan di pengadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.